Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky dan Saputra dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran dan ukuran kinerja UMKM. Nah, tetapi sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 6 ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Hamidatur Rohma NIM 055, ada saya sendiri Vicky dan Saputra NIM 101, ada Ilman Nurmayanti NIM 107, dan ada Putri Nuraini NIM 137. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan peran dan ukuran kinerja UMKM. Nah, yang mana di dalam peran dan ukuran kinerja UMKM ini diantaranya kita nanti akan membahas dan mengupas terkait dengan peran koperasi syariah terhadap pengembangan UMKM. Yang kedua, peran Yiswaf terhadap pengembangan UMKM. Yang ketiga, pengukuran kinerja UMKM, yang mana dalamnya ada beberapa subbab, diantaranya ada omset usaha, kemudian ada kepuasan konsumen, ketiga ada kepuasan kinerja karyawan, dan yang keempat ada efisiensi dan efektivitas produksi, dan yang terakhir yang akan kita bahas nanti yaitu terkait dengan peran pegadaian syariah terhadap pengembangan UMKM. Nah, oleh karena itu harapannya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini dari awal sampai akhir, dan harapannya bisa memahami serta nanti bisa mengimplementasikan ilmunya terhadap lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran koperasi syariah dalam pengembangan UMKM. Di sini koperasi syariah itu sendiri berarti suatu perserikatan yang bertujuan untuk berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan dengan penuh semangat serta tidak memikirkan diri sendiri. Jadi untuk kepentingan bersama. Sedangkan prinsip koperasi syariah itu sendiri membantu kesejahteraan anggota-anggota dengan bentuk gotong royong. Jika dilihat dari sudut pandang syariah, yaitu memiliki sifat yang kolektif dan gotong royong di dalam membangun kemandirian hidup. Serta UMKM sendiri atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan telah memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan yang telah diatur di dalam undang-undang. Kemudian koperasi syariah ini sangat berperan penting dalam pengembangan UMKM. Jadi koperasi syariah berperan dalam memberdayakan UMKM agar masyarakat lebih memilih pembiayaan secara syariah dan tidak sembarangan meminjam uang kepada peminjam uang seperti kayak rentenir seperti itu. Jadi koperasi syariah ini memiliki dampak yang sangat positif terhadap masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Jadi untuk masyarakat yang ingin memulai bisnis atau ini sedang bertahap pemberdayaan UMKM, mereka akan melakukan pembiayaan yaitu melalui koperasi syariah, dan ini sangat membantu sekali dalam usaha dalam segi ekonomi dan pengembangan UMKM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rohma dengan NIM 1907211000055. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai peran Yiswaf terhadap pengembangan UMKM. Nah, implikasi Yiswaf merupakan perihal guna penuhi kebutuhan publik yang kekurangan, mempersempit perkara ekonomi, menanggulangi jumlah kasus sosial, serta melindungi energi beli publik supaya bisa menjaga sektor usaha. Artinya, zakat mampu melindungi tingkatan mengkonsumsi masyarakat, sehingga sistem ekonomi bisa terus berjalan.
Nah, dengan adanya zakat pada awalnya ditujukan guna menekan kemiskinan, menjadikan ide baru dalam mendistribusikan dana zakat, yang salah satunya untuk bantuan pada usaha produktif. Dengan diberikannya modal, pihak mustahik mampu menumbuhkan pendapatannya dalam usaha produktif melalui bantuan zakat yang diterima. Diupayakan menjadikan mustahik menjadi seorang muzaki. Nah, berikut merupakan beberapa dampak yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima dana ZIS, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan produksi UMKM dan kemandirian ekonomi. Beberapa mustahik bisa meningkatkan barang yang mereka dagangkan, artinya penghasilan yang dihasilkan akan meningkat setelah memperoleh dana ZIS, sehingga penghasilan mustahik pun meningkat dan mustahik dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya lebih baik lagi. Tidak sekedar itu, bahkan ada sebagian mustahik yang dapat memperluas usaha baru. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa YIS produktif berguna menjadikan mustahik ke dalam kehidupan yang sejahtera, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik sampai membentuk sebuah ekonomi yang mandiri. Yang kedua yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, dalam lembaga Basnas sebagai badan amil zakat memiliki visi misi yaitu menolong kondisi ekonomi mustahik dan mengubah mustahik menjadi muzaki secara bertahap. Basnas menghimbau untuk mengeluarkan infak untuk para mustahik supaya terbiasa menolong sesama. Nah, hal ini adalah salah satu cara untuk menstimulus mustahik guna menjadi muzaki. Nah, hasil dari pemberdayaan Basnas kepada para UMKM yang bukan hanya memberikan bantuan uang saja, melainkan juga melalui pendampingan, pembinaan, dan pelatihan para UMKM. Nah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan omset usaha. Nah, kalau kita berbicara mengenai dengan usaha, pasti di awal sebelum kita memutuskan untuk menjalankan suatu usaha, baik usaha kecil, menengah, usaha mikro, kecil, ataupun menengah, pasti kita akan merencanakan dan juga memikirkan kira-kira kita nantinya setelah melakukan penjualan, melakukan usaha, kita mendapatkan omset seberapa, seperti itu. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, KBBI ini dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang hasil dagangan barang, jasa, atau yang lainnya selama waktu tertentu. Nah, kemudian juga menurut swasta mengenai dengan omset juga memberikan penjelasan bahwa omset ini adalah gabungan dari aktivitas penjualan suatu produk dan jasa, barang-barang yang dijumlah dengan cara keseutuhan selama masa waktu tertentu dengan cara atau satu proses akuntansi secara terus-menerus. Berdasarkan isi inti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro kecil menengah, yang ada di pasal 6 menerangkan bahwa satu, kriteria usaha mikro. Nah, kriteria usaha mikro ini diantaranya yang pertama yaitu mempunyai harta benda secara keseluruhan paling banyak sejumlah 50 juta rupiah dan bukan terhitung dari bangunan, tempat usaha, serta tanah. Kemudian kriteria yang kedua yaitu memegang pendapatan tahunan dari jualan tahunan tersebut paling tinggi sebanyak 300 juta rupiah. Nah, untuk kriteria usaha kecil, yang pertama itu ada mempunyai harta benda secara keseluruhan 50 juta rupiah dan mencapai paling tinggi 500 juta rupiah dan bukan terhitung bangunan, tempat usaha, serta tanah. Nah, untuk kriteria usaha kecil yang kedua yaitu memegang pendapatan tahunan dari jualan sebanyak 300 juta rupiah dan mencapai paling tinggi 2 miliar 500 juta rupiah.
Nah, kemudian untuk kriteria usaha menengah yang pertama yaitu mempunyai harta benda secara keseluruhan sebanyak 500 juta rupiah hingga mencapai paling tertinggi yaitu 100 miliar rupiah dan bukan mencakup bangunan tempat usaha serta tanah. Untuk kriteria usaha menengah yang kedua yaitu memegang pendapatan tahunan dari jualan sebanyak 2 miliar 500 juta rupiah dan mencapai paling tinggi 50 miliar rupiah. Yang selanjutnya yaitu kepuasan konsumen. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 UU PK, konsumen ialah seseorang pengguna barang maupun jasa yang ada pada lingkup masyarakat, baik untuk kepentingan individu maupun orang lain. Menurut J, kepuasan konsumen merupakan ukuran perasaan yang muncul antara ekspektasi dan layanan yang diberikan. Sedangkan menurut Fandi Ciptono, terbentuknya kepuasan konsumen mampu menghasilkan manfaat, yaitu yang pertama, hubungan antara konsumen dengan perusahaan akan damai. Yang kedua, menciptakan kesan yang baik untuk mengulangi pembelian dan terbentuknya loyalitas konsumen. Yang ketiga, menciptakan suatu rekomendasi dari suatu pembeli kepada pembeli lainnya yang memberi keuntungan bagi perusahaan. Nah, tingkat kepuasan pelanggan harus diukur karena perusahaan yang mempunyai informasi tentang tingkat kepuasan konsumen akan mengetahui tindakan yang akan dilakukan supaya menggapai kepuasan konsumen. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan harus mampu menerapkan beberapa strategi, seperti dengan melakukannya peningkatan kualitas dari produk serta peningkatan layanan yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Kotler ada beberapa strategi guna mengetahui kepuasan konsumen. Nah, yang berikut merupakan beberapa strategi menurut Kotler yang merupakan strategi guna mengetahui kepuasan konsumen, yakni yang pertama yaitu Complaint and Suggestion System atau sistem keluhan dan saran. Pada strategi ini berfokus pada konsumen guna meminta keluhan serta saran mereka. Nah, fasilitas yang dipakai bisa menggunakan call center, kotak saran, ataupun melalui email. Nah, pada dasarnya, keluhan ini bisa menjadikan solusi untuk perusahaan dalam menjadikan cara sebagai kepedulian perusahaan terkait keluhan-keluhan dari konsumen yang telah diberikan untuk diterapkan di masa yang mendatang. Yang kedua yaitu Customer Satisfaction Survey atau survei kepuasan konsumen. Nah, pada strategi ini bertujuan mampu mendapatkan ukuran kepuasan konsumen dengan cara langsung dengan pengamatan tiap harinya. Caranya bisa melakukan penyebaran kuesioner pada konsumen yang diambil secara acak dan menanyakan tentang tingkat kepuasan mereka mengenai aspek kerja dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ghost shopping atau belanja siluman, dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang guna menyamar menjadi pembeli kepada produk atau jasa perusahaan pesaing. Lalu mereka akan memberikan hasil laporannya terkait kelebihan dan kelemahan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan pesaing. Nah, hal inilah yang menjadi suatu berharga untuk perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan para pesaing agar bisa mengembangkan perusahaannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama itu ada isi pekerjaan. Menurut Lutyens, isi pekerjaan itu memberikan kepuasan mengenai pekerjaan itu sendiri yang menjadi sumber utama. Tingginya otonomi akan tugas juga waktu pengerjaan dapat meningkatkan pula kenyamanan seseorang dalam bekerja. Dan yang kedua yaitu mengenai manajemen. Menurut Tansel dan Gaziglu, masalah utama mengenai tingkat kepuasan yang rendah merupakan akibat dari manajemen yang kurang baik, yaitu manajemen dari karyawan sendiri, seperti pada manajemen waktu karyawan yang kurang bisa membagi antara pekerjaan ataupun luar pekerjaan.
Selanjutnya yaitu lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan merupakan perasaan mengenai segala hal yang ada di sekeliling karyawan ketika bekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya ketika bekerja, baik itu yang nyata ataupun tidak nyata, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, menurut Tio, lingkungan kerja itu meliputi fisik dan juga non fisik. Nah, yang fisik ini tuh seperti luas ruang gerak bekerja, ruang privasi bekerja, bentuk ruang kerja, lalu peralatan yang ada di sekitar untuk bekerja, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan yang tidak nyata atau non fisik, yang meliputi korelasi antara atasan dengan bawahan, lalu ada korelasi karyawan dengan sesama teman kerja. Nah, menurut Razik dan Maula bahas, atasan yang bertindak tidak hormat kepada bawahan atau berperilaku kurang ajar yang tidak mengenakan karyawan itu juga dapat mempengaruhi kepuasan karyawan. Jika atasan yang kurang baik terhadap karyawan, maka kepuasan karyawan dalam bekerja itu juga rendah. Begitu juga sebaliknya. Keempat, yaitu kompensasi. Menurut Lutyens, kompensasi dalam kepuasan kerja merupakan faktor multidimensi. Nah, uang ini tuh sebagai alat memberi kepuasan kepada karyawan pada tingkat lanjutannya. Karyawan memandang bahwa kompensasi ini tuh timbul atas timbal balik manajemen memandang kontribusi karyawan, baik itu berupa gaji ataupun penghargaan ataupun reward yang lainnya. Menurut Jansen, faktor yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja yaitu peluang promosi, karena dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Hal ini terjadi karena promosi merupakan bagian dari mobilitas atau pergerakan suatu perusahaan dalam menawarkan penghargaan real dan status yang diberikan untuk karyawan, yang nantinya promosi kerja ini tuh berperan sebagai pemicu untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Nah, yang keenam yaitu pelatihan kerja. Menurut Noe dan kawan-kawannya, pelatihan kerja ini tuh sebagai jalan organisasi yang telah diplanning untuk mendukung pegawai atas bekal ilmu, keterampilan, dan juga attitude yang bertujuan sebagai efek lanjutan dari pelatihan tadi itu dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja. Nah, kepuasan mengenai pelatihan ini tuh diindikasikan dengan adanya keefektivitasan selama pelatihan berlangsung, yakni sejauh mana kemajuan berkat adanya pelaksanaan pelatihan karyawan. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja UMKM itu salah satunya termasuk yaitu efisiensi dan efektivitas produksi. Apa sih itu efisiensi dan efektivitas produksi? Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, produktivitas akan menjadi hal yang selalu terkait dengan efektivitas operasional. Produktivitas juga sering dikaitkan dengan penggunaan sumber daya guna menunjukkan tingkat efisiensi. Efisiensi serta efektivitas mempunyai artian yang berbeda. Jadi efektivitas itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu serta hasil yang diharapkan. Kemudian, sedangkan efisiensi merupakan kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, merupakan ukuran kinerja. Kemudian indikator pengukuran ketika suatu kinerja UMKM itu dikatakan efisiensi dan efektivitas dalam produksi, yaitu yang pertama, jika pekerjaan tidak efisien dan tidak efektif, maka secara otomatis tujuan akan sangat lambat tercapai. Jadi bisa saja tidak tercapai, tapi akan menggunakan biaya dan sumber daya yang tinggi. Jadi ketika pekerjaan tidak efisien dan tidak efektif itu akan sangat menghambat kinerja dari UMKM itu sendiri dan malah akan menggunakan biaya dan sumber daya yang tinggi. Kemudian yang kedua, jika pekerjaan dilakukan dengan tidak efisien dan efektif,
maka proses dalam mencapai tujuan akan berjalan lambat, tetapi menggunakan biaya atau sumber daya secara minim. Kemudian yang ketiga, jika pekerjaan dilakukan dengan tindakan efektif saja, tidak efisien, maka tujuan bisa tercapai, tetapi menggunakan sumber daya serta biaya relatif tinggi. Kemudian yang keempat, jika pekerjaan dapat dilakukan dengan tindakan yang efisien serta efektif dengan seimbang atau selaras, maka akan menghasilkan secara maksimal. Jadi di sini efisiensi dan efektivitas produksi itu sangat dibutuhkan, dan keduanya harus sama-sama berjalan ataupun seimbang demi kelancaran dari kinerja UMKM itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai peran Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM. Menurut Kasmir, Pegadaian merupakan bentuk lembaga keuangan non-bank dengan fungsi memberikan pembiayaan dengan jalan memberikan utang bagi masyarakat yang mengajukan sesuai dengan prinsip gadai. Pegadaian ini tuh menjadi solusi bagi UMKM yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modal. Pegadaian ini tuh berusaha untuk memposisikan dirinya agar dapat membantu UMKM dengan memenuhi keinginan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan. Konsep operasional Pegadaian Syariah merujuk ke sebuah sistem administrasi yang baru dengan berasaskan rasionalitas, efektivitas, juga efisiensi yang berpadanan dengan nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Peran Pegadaian Syariah terhadap UMKM yaitu Pegadaian Syariah memberikan jalan keluar atas permasalahan permodalan yang dialami oleh usahawan dengan melahirkan produk ARUM untuk mengatasi permasalahan sumber permodalan. Pegadaian Syariah terhadap UMKM yaitu Pegadaian Syariah ini tuh memberikan jalan keluar atas permasalahan permodalan yang dialami oleh usahawan dengan melahirkan produk ARUM. Nah, produk ARUM ini tuh merupakan skim pinjaman berbasis syariah bagi pengusaha UMKM sebagai bantuan untuk mengembangkan usaha dengan sistem pemulangan pinjaman yang mengangsur dengan menggunakan jaminan BPKB mobil ataupun BPKB motor. Nah, pembiayaan dari produk ARUM ini tuh menggunakan sistem fidusia atau kepercayaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat 1, sistem fidusia yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasa pemilik benda. Adanya produk ARUM ini tuh memperlihatkan tanggung jawab Pegadaian Syariah bahwa kedudukannya itu penting demi membangun ekonomi nasional, terutama dalam hal pemberdayaan UMKM. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan antusiasnya pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 6 Manajemen Koperasi dan UMKM cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, baik perbuatan ataupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.